Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Usul As-Salasah. Kemarin telah kita bahas tentang kewajiban seorang hamba untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenal agamanya, dan insya Allah pada malam ini kita akan membahas tentang kewajiban seorang hamba untuk mengenal utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, fa idza qila laka mal usul allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha. Ketika engkau ditanya tentang fondasi-fondasi atau pokok persoalan yang wajib diketahui oleh seorang insan, faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka jawablah bahwa kewajiban itu adalah yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agamanya dan mengenal nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca penjelasannya dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ma'rifatul 'abdi nabiyahu Muhammadan hadza huwa al-asl as-salis wa huwa ma'rifatul insan nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan dasar atau pokok persoalan yang ketiga yang wajib diketahui oleh seorang insan. Ya, apalagi kita sebagai seorang muslim, maka wajib mengetahui tentang Nabi kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tahsul bi dirasati hayati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi minal ibadah wal akhlaq wad da'wa ila Allah azza wa jalla wal jihad fi sabilihi wa ghairi dzalik min jawanibi hayatihi alaihi salatu wassalam. Dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak didapat kecuali dengan kita memfokuskan diri mempelajari tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ibadahnya, akhlaknya, dakwahnya, dan juga jihadnya, dan seluruh sisi yang lainnya yang berkaitan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada yanbaghi likulli insan yuridu ayyazdad ma'rifatan bin nabiyhi wa imanan bihi ayyutali'a min siratihi ma tayassar fi hirbihi wa silmihi wa shiddatihi wa rakhaihi wa jami'i ahwalihi. Oleh karenanya sudah seyogianya bagi seorang insan, apalagi seorang muslim, yang dia bersemangat ingin betul-betul mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW dan juga bertambah keimanannya kepada Nabi SAW, agar dia mentelaah, mempelajari sirah perjalanan hidup Nabi SAW dengan memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang ada. Apalagi di zaman modern ini, alhamdulillah kita banyak akses untuk bisa mempelajari sirah Nabi SAW. Jadi dia mentelaah dan mempelajari perjalanan hidup Nabi SAW. Jadi semakin kita banyak membaca sirah Nabi Muhammad SAW, semakin kita dekat, merasa dekat dengan Nabi, dan semakin kita cinta kepada Nabi SAW.
dan kita bisa mengenal bagaimana keadaan Nabi ketika beliau perang dan bagaimana keadaan Nabi ketika dalam keadaan damai. Kemudian juga kita bisa mengenal bagaimana Nabi dalam keadaan sulit, ya, dalam keadaan lapang dan seterusnya. Dalam segala keadaan kita bisa mengetahui keadaan dan kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, jamaah sholat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa ungkapan dari para ulama tentang urgensi atau pentingnya mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Ali bin Al Husain atau yang dikenal sebagai Zainal Abidin. Beliau pernah berkata, "Kunna nu'allamu maghaziya an-Nabi SAW wa sarayahu kama nu'allam as-surah minal Quran." Jadi dahulu kami ketika masih kecil, masih belia, masih remaja, itu diajari tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kami diajari surat-surat dari Al-Quran. Apa maknanya? Maknanya adalah urgensinya, kepentingannya mempelajari sirah Nabi itu tidak kalah sebagaimana pentingnya mempelajari surat-surat Al-Quran. Ini kata Zainal Abidin rahimahullah ta'ala. Kemudian kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, wa aslul usul ala ilmu. Pokok segala persoalan adalah ilmu. Wa anfa'ul ulum an-nadharu fi siyari ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Dan di antara ilmu yang paling bermanfaat adalah memperhatikan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat 90, ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah mereka. Jadi orang-orang yang harus kita ikuti adalah mereka yang hidup dan juga mati di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ubaidillah ibn Utbah yang berikutnya, ketika mensifati majlis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, walaqad kunna nahduru indahu fayuhaddisuna al-ashiyata kullaha fil maghazi. Kata Ubaidillah bin Utbah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu mengkhususkan waktu sore di majlisnya itu untuk membahas sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan perhatian para ulama, ya, di dalam mengajarkan sirah Nabi SAW ini begitu luar biasa. Mereka sangat antusias, ya, supaya umat ini betul-betul mengenal siapa Nabi mereka, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang terakhir Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan luar biasa, ya, berdalil dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya tidak ada seorang pun dari para nabi, para rasul yang mana umurnya atau kehidupannya dijadikan sebagai sumpah oleh Allah selain siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Hijr ayat 72 Allah berfirman, la'amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Ketika Allah mengisahkan tentang keadaan kaum Lut, ya, yang mereka suka dengan sesama jenis, kemudian Allah ingin menegaskan kepada Nabi Muhammad, demi umurmu, demi kehidupanmu, sesungguhnya mereka kaum Nabi Lut betul-betul terombang-ambing dalam kesesatan. Jadi mereka adalah kaum yang tidak peduli dengan kehinaan, dengan cap segala macam. Yang penting mereka terpuaskan hawa nafsunya, bisa melaksanakan perbuatan keji mereka, itu berbuat, ya, LGBT seperti yang itu billah. Dan Allah menegaskan betul-betul mereka itu, ya, dalam kesesatan. La amruka, demi umurmu, demi seluruh hidupmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullah kemudian menafsirkan aqsama ta'ala bihayati nabiyhi. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur Nabi Muhammad, dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadza tasrifun 'azimun wa maqamun rafi'un wa jahun 'arid. Dan ini menunjukkan tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW, tentang kedudukan beliau yang tinggi dan juga martabat beliau yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah untuk menegaskan sesuatu yang mana sumpahnya itu adalah dengan umur Nabi Muhammad
atau dengan kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam kaidah kita mengenal bahwa ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka itu menunjukkan sesuatu itu sangat agung dan sangat penting. Nah ini, ya, berarti kehidupan Nabi SAW itu sangat agung dan sangat penting untuk kita pelajari dan kita telah. Maka ya, alhamdulillah kalau kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala memiliki semangat, kecintaan untuk terus mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ya, demikian barakallahu fikum. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya pada jamaah sholat Isya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang dituliskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, wa nas'alullah azza wa jalla ayaj'alana minal mutbi'ina li rasulihi batinan wa zahiran. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita sebagai pengikut Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan sebagai orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam baik secara batin dan juga secara zahir. Wa ayatawaffana ala dzalika innahu waliyyu wal qadir alaihi. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.